Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman soleh-soleha. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, untuk memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya sama-sama kita mulai dengan membaca basmalah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, sebelum kita masuk pada materi hari ini, kita akan mereview sedikit tentang materi pekan lalu, yaitu menu dan icon pada PowerPoint. Oke teman-teman, sebelum kita masuk materi, kita review sedikit terkait pembelajaran pekan lalu tentang menu dan icon pada PowerPoint. Oke, teman-teman bisa perhatikan ke layar teman-teman. Kita mulai dari blank presentation. Oke, kemarin kita sudah bahas tentang menu dan icon. Kurang lebih ada 9 sampai 10 menu dan bisa bertambah tergantung dengan kebutuhan kita. Kita mulai dari menu file. Nah, di menu file ada beberapa opsi pilihan, mulai dari new untuk membuka file baru, kemudian open membuka file yang sudah kita kerjakan, kemudian info, ada info terkait file kita, kemudian ada save dan save as untuk menyimpan file yang kita kerjakan. Kemudian ada menu print untuk mencetak file. Kemudian ada menu share untuk membagikan file kita, share with people atau email atau tulisan online. Kemudian ada export. Export untuk mengubah jenis file mulai dari PDF, video atau ke JPEG dan PNG. Terakhir ada menu close. Ini untuk menutup presentasi kita atau menutup file. Oke, kemudian yang menu bar kedua selanjutnya itu tentang home. Di menu bar home ini ada beberapa grup, ada beberapa opsi, mulai dari clipboard yang terdiri dari copy, cut, paste. Itu untuk mengcopy, meng-cut atau memotong dan mem-paste entah itu kata, kalimat atau objek. Kemudian selanjutnya ada menu slide untuk mengatur slide, font untuk mengatur font, kemudian paragraph untuk mengatur paragraph, drawing dan editing. Oke, menu bar yang ketiga itu ada insert untuk memasukkan objek baik dari gambar, shape, table, kemudian diagram, atau bahkan sampai ke video dan audio. Kemudian ke menu bar yang keempat itu desain untuk memilih tema yang kita inginkan atau varian warnanya, atau untuk mengatur ukuran slide. Yang kelima ada transisi. Transisi untuk mengatur keluar masuknya slide atau pergantian slide, perpindahan slide. Kemudian yang keenam ada menu animasi. Animasi untuk mengatur animasi dari slide, entah itu yang berisi gambar, kalimat atau kata. Kemudian slideshow itu pengaturan slide untuk menampilkannya. Menu bar yang ke-8 ada review, mulai dari spelling, kemudian translate, kita bisa mengubah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau ke bahasa Jepang, begitu pula sebaliknya. Kemudian ada menu view untuk melihat tampilan slide kita, bahkan untuk bisa mengganti warna ke grayscale atau black and white. Terakhir itu menu help. Jika teman-teman butuh bantuan, bisa langsung kontak supportnya di Microsoft Office. Oke, ini sedikit review dari kita di materi pekan kedua ini. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat materi yang sebelumnya. Nah, pada materi hari ini kita akan membahas tentang kecerdasan manusia dan komputer. Oke, kita lanjut ke pembahasan hari ini. Oke, kita masuk ke materi hari ini. Materi hari ini adalah tentang membandingkan cara kerja otak manusia dan komputer. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu agar teman-teman mampu membedakan bagaimana cara kerja otak manusia dan komputer. Dan yang kedua adalah agar teman-teman mampu mengetahui kecerdasan buatan atau artificial intelligence. This story begins in 1985. Perkenalkan, Gary Kasparov.
Dia adalah chess grandmaster yang tidak pernah kalah sebelumnya. Pada tahun 1997, dia kalah main catur melawan komputer Deep Blue. Deep Blue has instantly sacrificed with knight captures Dia menyerah pada pertandingannya setelah hanya 19 gerakan. Kasparov he stands up, he starts gesturing, he looks over at his mother. I think having your mother in the room where you're playing an important chess game is not a great... Kok bisa hasil buatan manusia mengalahkan penciptanya? Selamat datang di Artificial Intelligence. Nah sekarang, mari kita bandingkan bagaimana otak manusia dan komputer bekerja. Otak manusia terdiri atas sel-sel khusus yang disebut dengan neuron. Neuron ini bekerja sama untuk memproses informasi dan merespon suatu aksi. Sedangkan otak komputer terdiri atas kumpulan sirkuit yang disebut dengan mikroprosesor. Disinilah perbedaannya. Otak manusia terdiri dari sel hidup, sedangkan komputer terdiri atas sel-sel sirkuit elektronik. So, siapakah yang lebih cerdas, manusia atau komputer? Untuk yang satu ini, tergantung dari bagaimana teman-teman mendefinisikan atau mengartikan kata cerdas. Jika teman-teman mendefinisikan cerdas itu adalah cepat, maka komputerlah yang lebih cerdas. Kenapa? Karena manusia membutuhkan waktu sekian detik untuk bisa menjumlahkan angka 3 digit, sedangkan komputer mampu menghitung jutaan operasi matematika hanya dalam waktu 1 detik. Jika teman-teman mendefinisikan makna cerdas dengan memiliki daya ingatan yang kuat, maka komputerlah yang jauh lebih cerdas. Kenapa? Karena komputer bisa mengingat seluruh buku yang ada di perpustakaan beserta seluruh detail informasinya. Sedangkan manusia, mampukah kita mengingat satu buku detail dengan informasi dan halamannya? Kemudian, jika teman-teman mengartikan makna cerdas dengan arti membuat keputusan sendiri, maka manusialah yang lebih cerdas. Kenapa? Karena komputer tidak bisa berjalan sendiri. Komputer hanya bisa memproses data sesuai dengan instruksi atau software yang dijalankan. Sedangkan manusia bisa belajar, menghitung, mengolah data sesuai dengan pengalaman dan apa yang sudah dipelajarinya. Dan jika teman-teman memaknai kata cerdas dengan memiliki ide kreatif, maka manusialah yang paling cerdas. Kenapa? Karena manusia bisa menimbulkan, bisa memunculkan, bisa melahirkan ide kreatif di tiap harinya. Contohnya, saat ini teman-teman bisa menikmati hasil ide-ide kreatif manusia. Salah satunya seperti yang ada di hadapan teman-teman semua, kita bisa menikmati ide kreatif dari buatan manusia, yaitu berupa komputer, gadget, dan yang ada di sekitar kita. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa manusia memiliki peran yang sangat penting dalam sistem komputer. Nah, teman-teman masih ingat kan, terkait sistem komputer ada 3 hal yang saling berhubungan. Manusia berperan sebagai perangkat otak dalam sistem komputer, yang mana sistem otak ini disebut dengan brainware, adalah manusia dan pengetahuan. Komputer sendiri terdiri dari hardware, perangkat keras, dan software, perangkat lunak, di mana hardware dan software ini dikendalikan oleh brainware atau manusia yang berkaitan langsung dengan instalasi komputernya. Jadi, jika tidak ada manusia, maka komputer ini tidak akan pernah bisa berjalan. Jadi, apakah komputer bisa mengeluarkan ide atau pemikiran-pemikiran seperti manusia? Jawabannya belum. Tapi di masa mendatang ada kemungkinan komputer bisa memiliki kecerdasan seperti manusia. Kecerdasan buatan ini disebut dengan Artificial Intelligence. Mari kita simak. Jadi, dari sini kita tahu bahwa AI adalah kecerdasan buatan. Dan kecerdasan buatan ini bergantung pada siapa yang menggunakannya. Sama seperti pena ini, pulpen ini, jika
berada di tangan yang baik, maka pulpen ini bisa memberikan manfaat bahkan ke seluruh dunia. Tapi jika berada di tangan yang salah, pulpen ini bisa sangat mematikan, bahkan bisa membunuh jutaan dunia dengan tulisan-tulisan yang mematikan. Jadi saatnya kita gunakan kecerdasan kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Oke, materi hari ini selesai sampai di sini. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar atau bertanya di Google Classroom. Oke, untuk tugas hari ini, teman-teman silahkan buka buku paketnya halaman 7. Kemudian teman-teman kerjakan bagian yang A dan B. Silahkan kerjakan di buku tulisnya. Kemudian difoto dan kirim ke Google Classroom. Oke, semangat teman-teman. Sekian materi hari ini. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu di pekan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.